mungkin berani makan ketika ada stroberi yang jelek kayak gitu lur, tapi tetap nggak di depan bos ya. Ini contoh yang murah nih, harga murah, dan ini yang mahalnya. Ini kan banyak banget bunga-bunga kecil ya. Ini diambilin lur, diambilin. Nah baru stroberinya dimakan. Jangan. Kamu mah enak, punya uang 50 juta bisa berangkat ke Jepang. Sumpah lur, itu uang 50 juta Nyong Watashi pinjem. Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya Nyong Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetep pink ya teman-teman. Oke, jadi hari ini lur, Nyong Watashi mau ngajakin kalian, di video ini Nyong Watashi mau ngajakin kalian pokoknya ya, buat ngeliat tempat kerjanya Nyong Watashi lur nih. Oke, jadi sebelumnya Nyong Watashi mau cerita ya. Sekarang itu kerjanya lur udah mulai rame ya, udah mulai panen. Kemarin Nyong Watashi panen stroberi, nanti kita lihat-lihat stroberi kan. Terus kalau udah masuk musim panen itu Nyong Watashi liburnya jadi 1 hari doang ya lur, jadi cuman hari Minggu ataupun hari Sabtu. Nah untuk itu Nyong Watashi berniat ya untuk videonya mungkin entah itu uploadnya seminggu sekali atau durasinya mungkin dikurangin ya, jadi berapa menit gitu ya. Tapi intinya Nyong Watashi pengen bisa menghibur, tetap bisa menghibur kalian semua lah lur. Oke, lihat lur, kalau dilihat ini kan tempat tinggalnya Nyong Watashi ya. Tempat kerjanya itu deket banget, kelihatan dari sini juga tuh. Tuh yang greenhouse itu lur, itu tempat kerjanya Nyong Watashi ya. Nanti kita bakal main ke sana. Nih tapi kemarin kita kerjanya habis dari sana lur. Kita lihat, ini rumah kosong ya, ini rumah kosong nih, Agia lur, salah satu rumah kosong di desa ini ya ini. Terus kemarin Nyong Watashi kerjanya ini, ngambilin ini dari gudang ini itu punya bosnya Nyong Watashi ya. Ini buat panen, buat naruh stroberinya lur. Jadi stroberinya ditaruh di sini, terus kita ngambil stroberinya. Tapi ini yang rusak ya. Kemarin habis ngambilin yang bagus-bagus doang. Ini belum dikembaliin ke sana. Oh ya lur, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen. Subscribe bro. Like. Komen. Tonton sampai akhir. Oke, kita mulai menuju tempat kerja lur. Sebenarnya 2 menit juga sampai ya lur. Tapi kita lihat dulu nih buritan rumah tetangga nih Nyong Watashi. Belakang rumahnya bro, nggak ada kandang ayamnya. Soalnya orang-orang Jepang nggak melihara ayam. Nih kelihatan nih. Oke. Ini pagi hari ya lur, dingin banget sebenarnya nih. Nyong Watashi aja ngomongnya sampai kemebul. Tuh kan tempat kerjanya kelihatan banget dari sini juga. Dari depan rumah udah kelihatan. Apalagi Nyong Watashi kan berangkatnya pakai sepeda lur. Tuh. Tuh ya, yang host itu memang bosnya Nyong Sultan. Kemarin ada yang ngomong suruh ngevlog sama bos. Aduh, bosnya Nyong Watashi sangat tertutup lur, orangnya pendiam banget. Nyong Watashi aja nggak pernah kayak ngomong-ngomong gitu, jarang lah ngomong-ngomongan ketika kerja, cuman pas ada nyuruh apa gitu doang. Ini pohon momiji nih udah mulai merah. Nanti kalau habis gajian mungkin Nyong Watashi sama teman-teman Nyong Watashi main ke tempat momiji ya lur. Momiji itu daunnya kayak gini loh, nih merah-merah kayak gini. Ini sebenarnya bisa merah semua nih pohonnya. Itu kan pohon yang ikonik ketika musim gugur. Kita jalan ke house lur, soalnya dingin banget di luar asli. Walaupun ini ada sinar matahari ya, dinginnya tetap kerasa bro. Indah banget lah lur kalau kalian tinggal di sini mah, pemandangannya
mirip-mirip di kampung Indonesia sih. Nah, orang-orang Jepang itu kalau pas musim-musim dingin kayak gini lur, mereka suka banget minum itu ya bir gitu. Katanya sih buat penghangat badan, ya kayak Bose Nyong Watashi itu. Bose Nyong Watashi kan buang sampahnya samaan ya lur, maksudnya sampahnya dikumpulin di depan rumah Nyong Watashi. Itu kalau ngeluarin sampah kaleng, sampah bir, bekas botol bir itu bisa satu plastik lur, satu plastik full. Memang Bose Nyong Watashi itu suka banget minum-minum bir gitu. Nih kita lewat host yang ini. Kalau dulu kan Nyong Watashi pernah ngevlog di dalam host, tapi hostnya kan ketika musim itu ya lur, musim nyiram kan. Nanti kalian lihat perubahannya, hostnya udah kayak gimana, dalemannya udah kayak gimana gitu. Ini kalian lihat lah. Ini di sini karena apa lur? Ini dibikinin buat bibit ya. Karena kekurangan pohon stroberinya itu banyak yang layu ya. Jadi ini Nyong Watashi kemarin kerjanya ini bikin bibit ini, lihat. Ini kita buka aja nih kalau di dalam. Ini bibit ya, bibit stroberi. Buat kalian yang penasaran, stroberi di sini lah. Stroberi di sini itu nanamnya kayak gimana? Apakah pakai biji? Apakah bibitnya beli? Ya itu enggak ya lur. Jadi bikin bibitnya itu pakai, biasanya di tempat stroberi kalian juga nih, kalau kalian nanam di rumah kan ada yang menjalar kan. Yang menjalar-jalarnya kayak apa ya, tunas. Kalau bahasa Jepangnya sih rana ya. Bahasa Indonesianya apa, pokoknya itu menjalar. Nanti kita lihat di dalam juga ada kok. Itu menjalar. Nah, yang menjalar dari pohon stroberi ini ditancepin lagi ke pot lur. Pot kecil kayak gini bisa nih. Kayak gitu ya. Nanti pakai tanah ini dalam pot, ditancepin, terus nanti nunggu besar. Kalau udah nancepnya udah kuat, nanti dia bakal jalar lagi, jadi disalur-salurin gitu loh lur. Jadi kayak gini, ini juga bekas yang menjalar itu rananya, atau aku sebut apa ya, tunas mungkin lah ya. Bukan tunas, apa ya, ya pokoknya itulah lur yang menjalar di pohon stroberi. Nanti kalian lihat sendiri ya, itu ditancepin. Cara nanamnya kayak gitu, jadi nggak pakai biji. Nih di pertanian juga ada toilet ya lur. Kalau teman-teman yang kayak kerja di pertanian pasti adalah kayak gini. Atau mungkin kerjanya jauh dari tempat tinggal, biasanya ada kayak gini. Jadi nggak boleh berak sembarangan ya, maksudnya buang air sembarangan. Kalau di greenhouse yang ini lur, ini stroberinya belum banyak, tapi kalau yang di sini udah lumayan banyak. Kita masuknya ke sini aja ya. Kita masuk ke sini nih. Assalamualaikum. Lihat lur. Kalau di dalam house ini lur, hangat banget. Ini kalau makanya kalau musim dingin ya, kan banyak yang nanya musim dingin kerja enggak? Ya ini kerjanya di dalam house ini. Di tempat kerja Nyong Watashi sendiri itu panen stroberinya itu ketika bulan-bulan musim dingin ya, antara bulan 11 akhir sampai bulan 5 lur. Jadi kurang lebih ya 6 bulan lah itu masa panen. Nah, nanti pohon stroberinya itu ketika panennya udah selesai, itu bakal diaritin ya. Ini dibongkar semua lur, terus nanti kita nanam lagi yang baru. Jadi gitu. Enggak satu kali nanam buat berapa tahun gitu, enggak. Cuman 6 bulan. Lihat kalau di dalam house lur itu ada penghangatnya juga nih. Ini penghangat nih, mesin penghangat. Ya, supaya menjaga kestabilan suhunya. Nih, kalau misalkan lagi salju ini bakalan nyala lur. Soalnya lur, suhu di dalam ini harus
apa ya, sama kayak yang dirasakan manusia lah. Contoh misal ketika kita ngerasain panas ya, stroberinya juga mereka kepanasan lur artinya. Jadi kalau misalkan kedinginan ya stroberinya juga ikut ngerasain kedinginan. Gitu sama kayak manusia lah lur, kata Bos Senyong ya. Ini udah dipasangin mulsa juga kan. Mulsanya kemarin kalau dulu kan belum dipasangin ya lur. Nih udah dipasangin karpet juga nih. Lihat. Ini karpet, dipasangin karpet nih. Terus di dalam ini, di bawah sini lur, itu ada selang. Selangnya buat pupuk ya. Kayak buat macam-macam sih sebenarnya, buat nyiram juga, terus kayak buat pupuk tanahnya gitu. Obat itu macam-macam lah lur. Jadi nanti disalurin kayak gini nih. Sebenarnya dari sini nih. Nih ya. Terus ada yang paling saluran utamanya itu di sana, di tempat mesin tadi yang deket toilet itu buat kayak ngasih obat gitu lur. Terus lur, ada lampu juga nih. Ini lampunya nggak cuma satu ya, tapi banyak banget. Lampunya ada sekitar ratusan lah di sini di dalam. Ini kenapa dipasangin lampu? Jadi ketika malam hari itu supaya pohon stroberinya kan butuh, ketika gelap pun butuh apa ya, fotosintesis ya lur. Jadi si cahaya lampu ini bisa ngebantu pohonnya buat ngelancarin fotosintesisnya. Proses fotosintesisnya itu jadi lancar. Terus macam-macam sih fungsi lampu ini, kayak buat ngerangsang pertumbuhan bunga dan buah, terus menjaga kualitas bunganya, buahnya gitu lur, gitu-gitulah. Pokoknya bermanfaat lah ini lampu, banyak banget. Oke lur, kita lihat stroberinya ya. Ini udah banyak banget stroberinya nih. Tuh udah mulai merah-merah kayak gini sampai ke sana. Ya. Terus pasti kalian penasaran kan, apakah boleh ketika makan stroberi di dalam hos, apakah stroberinya bisa diperbolehkan buat dimakan gitu sama bosnya. Gini lur, Bos Senyong Watashi sendiri nggak pernah ngelarang ya, maksudnya nggak pernah ngomong itu nggak boleh dimakan ya stroberinya gitu. Malahan Nyong Watashi juga pernah ditawarin gitu buat makan stroberinya, tapi jujur Nyong Watashi sendiri ketika ada bos itu nggak berani buat makan stroberinya ya, soalnya menjaga etika aja sih lur. Maksudnya takut, masa di depan bos gini, ini kan buat dijual ya, masa kita ngambil terus makan di depan bos itu jangan ya lur. Nyong Watashi ya jaga etika lah ketika di depan bos. Terus kalian penasaran nggak sih harga stroberi di Jepang itu harganya berapa? Nah, stroberi di Jepang itu mahalnya luar biasa lur. Mungkin ya 250 gram itu bisa nyampe 100.000 lur. Sekitar berapa ya, yang ukuran sedang itu kemungkinan 7 atau 8 biji lah. Itu harganya 100.000. Bayangkan ini stroberinya sebanyak ini. Bos Nyong Watashi bisa punya karyawan 3 aja itu dari pertanian stroberi doang ya. Itu menurut Nyong Watashi hebat sih lur. Karena pertanian di Jepang itu misal gini, ini musim stroberi ya. Ketika musim stroberi itu harga buah stroberinya bener-bener mahal ya, bener-bener di atas lur. Nggak tahu kenapa ya. Ketika di Indonesia musim panen itu kenapa ya harga buahnya itu malahan murah banget lur. Terus ketika nggak musimnya harga buahnya malah langka ya, malah mahal gitu. Kalau di Jepang nggak kayak gitu lur. Kalau di Jepang ketika musimnya itu bakal harganya tinggi, dan ketika nggak musimnya itu harganya bener-bener murah lur. Terus ini buat panennya, jadi kotak ditaruh di atas ini namanya daisa lur. Nih ya, stroberinya itu bener-bener kayak itu ya, kayak bagus banget kualitasnya. Tapi ini sebenarnya masih jelek sih lur. Kalau bunga-bunga pertama ya, buah pertama itu masih jelek banget bro. Buah pertama itu masih jelek ya, tapi nanti ketika musim bunga selanjutnya lur, jadi panennya itu bunganya sekitar 4 kali keluar. Ini bunga yang biasanya bunga yang setelah yang pertama ya, entah itu kedua ataupun ketiga itu bakal bagus banget ya, buahnya besar-besar gitu. Ini contoh yang murah nih, harga murah. Dan
ini yang mahalnya, yang segitiga kayak gini. Lihat, ini bunga-bunganya aja lur, bisa sampai banyak banget kayak gini kan ya, bisa sampai banyak kayak gini. Terus daun-daunnya, nah ini yang tak maksud buat nanam bibitnya, pembuatan bibitnya kan ada yang kayak gininya lur, yang menjalar-jalar kan, ini namanya rana ya. Ini ditancepin ke pot gitu, terus nanti tumbuh kuat. Ini ada banyak banget, nggak dibuangin soalnya bibit stroberinya juga masih kurang di sini ya. Yang kayak gini loh maksudku, yang buat pembibitan, buat bibitnya. Nah terus lur, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita panen stroberi kayak gini itu, stroberinya nggak boleh lecet ya, stroberinya nggak boleh kayak ada cacat sedikit pun. Jadi kualitasnya itu benar-benar diperhatikan lur. Ketika si stroberinya ini ada luka atau lecet sedikit, itu bakal dipisahin ke tempat yang jelek lur. Jadi ya Nyong Watashi mungkin berani makan ketika ada stroberi yang jelek kayak gitu lur, tapi tetap nggak di depan bos ya, karena ya kalian tahu sendiri lah lur. Jadi lihat lur, ini stroberinya banyak banget ya. Amazing bro. Terus ini stroberi yang mahal lur, stroberi yang ini tak cabut. Terus stroberi yang mahal itu yang bentuknya segitiga ya. Jadi contoh kayak gini nih, ini segitiga nih ya, dibandingin dengan stroberi yang kayak gini nih, yang bentuknya kotak kayak gini, ini lebih mahal yang segitiga. Jadi aneh juga ya, ini kan kayak kotak ya bentuknya, ini lebih murah. Tapi kalau yang segitiga kayak gini nih, ini harganya lebih mahal. Gitu lur, di Jepang kualitasnya bener-bener ya. Jadi nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil. Hal kayak gitu pun di sini bisa jadi perbedaan harga yang cukup tinggi lur. Cukup bedanya itu, space-nya itu lumayan, gapnya jauh lah. Nah oke, sesekali terus kita bahas gaji lah ya. Gimana ya lur, Nyong Watashi nggak nyebutin spesifik gajinya berapa, tetapi Nyong Watashi cuman bisa ngasih tiap jamnya ya. Jadi Nyong Watashi kerja dihitung harian lur, maksudnya kalau Nyong Watashi nggak masuk kerja ya Nyong Watashi nggak dapat uang ya, kayak gitu. Itu kan resiko magang ya lur, magang di pertanian kayak Nyong Watashi. Jadi di sini itu per jamnya 100.000 rupiah lur. Nyong Watashi kerja, silakan kalian hitung sendiri ya. Nyong Watashi kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5. Istirahatnya itu 2 jam. Jam 11 sampai jam 1 ya, itu istirahat. Jadi kalian tinggal hitung sendiri berapa jam, terus dikalikan ya 100.000 lah. Ya mungkin kalau dirupiahin 110 ribuan lah lur, kurang lebih segitu ya. Ya Nyong Watashi cuman bisa ngasih kisi-kisi kayak gitu lah lur tentang gaji. Gimana, kalian minat nggak kerja di pertanian Jepang? Menurut Nyong Watashi sih worth it ya lur kerja di pertanian Jepang. Kalau kalian, daripada ya kalau dipikir-pikir ya, daripada kita nggak kerja di Indonesia, maksudnya kita masih nganggur nih. Kalau yang udah punya kerjaan sih ya silahkan kalian semangat aja kerjanya gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang daripada di rumah nggak ada kerjaan, mending kalian ya bisa bertani di Jepang lah. Cari aja LPK yang terpercaya gitu, cari LPK yang terpercaya, terus kalian belajar dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang penuh ya, jangan setengah-setengah. Ya insya Allah kalian pasti bisa lah. Kalau kalian pengen kerja di pertanian Jepang, pasti kalian bisa lur. Semangat aja, oke? Nah terus ngintip pekerjaan yang sedang Nyong Watashi sama teman-teman lakuin, yaitu ngambilin bunga-bunga kecil lur. Nih ya, sambil duduk lur kerjanya. Kalau musim dingin itu enak banget. Kalau udah ditanemin, udah dipasangin mulsa ini, kerjanya itu ngambilin daun-daun ini lur. Daun-daun sama bunga. Lihat. Kayak ini contoh. Ini kan banyak banget bunga-bunga kecil ya. Ini diambilin lur. Diambilin, nih. Ambilin. Ini juga nih ambilin. Kayak pruning lah, pruning. Terus ini daunnya ambil.
ya, daun sama bunga kecil, terus nanti ditaruh di karung ini, di plastik. Nah, baru stroberinya dimakan. Jangan. Nih lur, banyak banget nih stroberi bro. Enak. Tadi kan kita udah bahas gaji ya, terus kita bahas lagi makan ya. Dapat jatah makan nggak bang di pertanian Jepang? Oke. Jadi Nyong Watashi di pertanian Jepang di sini itu nggak dapat jatah makanan ya, apalagi kayak makan siang itu makan besar, maksudnya makanan yang ya makan yang besar lah, itu Nyong Watashi nggak dapat ya. Tapi kalau di tempat-tempat lain lur, di tempat teman Nyong Watashi di pertanian yang lain kayak di sayuran kayak gitu, mereka itu dapat makanan tapi bukan makan besar. Mereka itu dapatnya kayak cemilan-cemilan gitu loh. Kayak misal ketika istirahat 15 menit, dia bakal dikasih kayak roti, kayak onigiri, terus minum ya. Kayak gitulah lur. Mereka pada dapat kayak gitu, tapi Nyong Watashi di sini nggak sama sekali, nggak dapat apapun ya. Makan, bikin sendiri, beli sendiri, kayak gitu lur. Oke, kalian harus tahu ini ya. Jadi apa yang kalian lihat enak itu belum tentu enak lur. Ya Nyong Watashi yang ngalamin sendiri di sinilah. Tapi menurut Nyong Watashi ya, walaupun pertamanya berat, tapi semakin kesini ya biasa aja kok lur. Nanti juga terbiasa. Kalian bisa berpikir supaya kalian itu hemat sendiri gitu loh lur. Kalian pasti bisa lur. Terus menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sering banget DM ke Instagram Nyong Watashi ya. Nyong Watashi itu gini lur. Kalian banyak banget yang DM ya, nanyain LPK Nyong Watashi itu di mana, terus biayanya berapa. Oke, tak jawab di sini ya lur. LPK Nyong Watashi itu di tempat kampung Nyong Watashi dulu ya, itu satu desa lur, di Banyumas. Sekarang LPK-nya itu nggak ada lur, cuman sekali doang itu nerbangin angkatan Nyong Watashi, habis itu nggak ada ya, habis itu tutup karena ada suatu ya problem lah. Ya artinya Nyong Watashi nggak bisa nyaranin ke kalian kan, nggak bisa ngerekomendasiin ke kalian LPK mana yang bagus. Soalnya Nyong Watashi juga nggak tahu LPK mana yang bagus gitu loh lur. Nah kalau kisi-kisi LPK yang bagus itu ada lur. Kalian tinggal ngelihat LPK-nya itu udah pernah nerbangin orang belum. Terus kalian tanya dulu di situ biayanya berapa gitu. Apakah sampai ratusan juta gitu. Intinya kalian dimanapun ya, di LPK manapun kalian tetap harus hati-hati banget lur, karena sekarang itu banyak banget LPK gadungan lah yang cuman buat meres duit kita doang. Jadi kalian wajib banget hati-hati lur. Oke, terjawab ya yang nanya LPK di mana. LPK Nyong Watashi udah nggak ada lur. Terus untuk biaya ke Jepang ini pribadi ya, Nyong Watashi pribadi beda sama yang lain. Yang lain entah itu lebih murah, ada yang lebih mahal juga gitu lur. Nyong Watashi sendiri itu habis sekitar 50 juta lur. Ya, 50 juta. 50 juta rupiah itu udah sekolah sampai belum sekolah ding. 50-60an lah kalau sama sekolah gitu, sampai terbang. Ya kan mahal banget lur. Tapi kalau kalian ambilnya TG lur, TG itu visa kerja ya, ambil Teku Tegino lur, itu yang TG itu biasanya lebih murah. Terus kalian kalau TG itu bisa ngambil bidang kayak pengolahan makanan atau pertanian gitu, macam-macam, peternakan juga bisa. Ini ada yang unik juga nih, ada yang ngomong, kamu mah enak, punya uang 50 juta bisa berangkat ke Jepang. Sumpah lur, itu uang 50 juta Nyong Watashi pinjem. Uang tuane, ya gimana ya, malah ngomong apak nih. Orang tuane Nyong Watashi itu ya bukan orang kaya lah lur. Bisa dibilang ya menengah ke bawah lah. Karena uang tuane Nyong Watashi nggak punya uang ya, makanya Nyong Watashi ke Jepang. Kalau orang tuane Nyong Watashi punya uang, Nyong Watashi nggak ke Jepang dong. Ya makanya itu lur, uang kerjaan Nyong Watashi itu pinjem, terus alhamdulillahnya ya di sini Nyong Watashi langsung bisa ngelunasin lah lur utang-utang yang buat berangkat ke Jepang. Jadi jangan pikir Nyong Watashi bisa ke Jepang karena punya uang, enggak lur, itu pinjem ke saudara gitu.
Pokoknya kalau diceritain mah sedih banget lah lur, asli. Perjuangan buat kesini gitu, maksudnya bukan uang dari kedua orang tua kan, kalian nanggung sendiri gitu. Aduh berat bro, kalian janganlah, kalian semoga nggak ngerasain ya punya utang sampai puluhan juta gitu, jangan. Dan itu tadi video singkat dari Nyong Watashi ya. Ini Nyong Watashi nggak tahu durasi videonya berapa menit, semoga aja lama lur ya. Nyong Watashi mau ngingetin ke kalian bahwa akhir-akhir ini Nyong Watashi lagi sibuk dan mungkin videonya jarang upload ataupun durasinya sedikit pendek lur, tapi tetap itu kok saya mengusahakan tetap bisa upload biar bisa menghibur kalian semua lur. Oke, terima kasih ya lur, semoga videonya bisa menghibur kalian, semoga bisa menemani waktu kalian dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu disehatkan, selalu diberi kemudahan dalam melakukan apapun ya. Nyong Watashi pamit lur, salam dari Jepang ya, bye bye, terima kasih.